Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi, utamanya di kelas Diskab 27. Sampurasun semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mengawali perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini ya di jadwal pukul 21 sampai 24 ya. Dan rasanya ini berat ya, apalagi rekan-rekan di Diskab 27 ini Kang Aceh dan Kang Hendar serta rekan-rekan semua mungkin dalam kelelahan juga ya karena sudah melaksanakan pekerjaan dan rutinitas sehari-harinya. Begitupun sama dosen sehingga pada perkuliahan malam hari ini kita laksanakan secara daring dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi eks atau substansi dari pendidikan dan pengajaran. Dan mudah-mudahan juga setiap perkuliahan yang kita laksanakan mendapatkan ridho, berkah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga dicurah Allah dan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi di SKA 27 yang Bapak banggakan, selamat bertemu kembali ya. Lama kita tidak berjumpa ya, Kang Aceh ya. Ini kelasnya Kang Aceh ya kalau tidak salah. Yang dari Subang itu kan ya. Nah, kemudian Kang Hendar ya kalau tidak salah kita sempat bertemu dulu saat di semester 2 ya kalau tidak salah. Hari ini baru kita jumpa kali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan semester 5 ini, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat bahwa Anda semua tidak terasa memang sudah sampai di semester 5 ya sekarang ini. Dan hampir mendekati semester-semester akhir ya. Mudah-mudahan sampai semester nanti di semester 8 bisa lancar dengan suksesan setiap masing-masing mahasiswa di Diskab 27 ya. Jika kita lihat bahwa slide yang kita tampilkan di depan, saya kira untuk mahasiswa dan mahasiswa Diskab 27 sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini beberapa pengalaman untuk mengajar mata kuliah itu sebetulnya dulu saat di prodi STIE ya waktu masih STIE banyak sekali mata kuliah yang sempat saya pegang. Tapi sekarang karena STIE sudah bergabung dengan Unsap menjadi nama satu Unsap. Nah, saya pun sudah tidak di STIE atau di FEB, di Tarif Rektorat. Nah, sehingga pengaturan dan memang beban dosen seharusnya jangan terlalu banyak ngajar gitu. Sehingga beberapa mata kuliah harus dialih ke dosen-dosen yang baru terutama ya. Banyak sekali sekarang dosen-dosen yang baru dan Anda pun mungkin bisa saja nanti setelah keluar melamar menjadi dosen di Universitas 11 April ini, utamanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Baik Disgab, kelas Disgab 27 yang Bapak banggakan, beberapa mata kuliah yang sempat atau pernah dipegang ya. Ini adalah pengantar ekonomi mikro, kemudian ekonomi syariah Islam,
akuntansi syariah untuk di akuntansi, kemudian koperasi syariah, manajemen SDE, manajemen perbankan, perbankan syariah, sampai manajemen nasional dan beberapa jabatan yang sempat dipegang, terutama khususnya di perguruan tinggi ya di STIS April waktu itu, kemudian juga di Unsab sekarang menjabat terakhir kepala BAK di Universitas 11 April Sumedang. Jadi sekarang sudah tidak di fakultas ya, saya di rektorat. Jadi jika mencari saya itu sudah tidak di fakultas, tapi di rektorat ya di universitas yang itu ruang lingkupnya lebih besar ya karena mm, menaungi beberapa fakultas ya yang fakultas teknologi dan informasi yang dulunya STIMI itu ada 3 prodi sistem informasi kemudian teknologi dan informasi kemudian juga fakultas kesehatan ya ada 3 prodi ada keperawatan Kesmdanes kemudian juga fakultas ilmu sosial dan politik itu ada 2 prodi ya, magister dan administrasi pabrik ya. Dan di FEB sendiri ada 3 prodi, ada akuntansi, manajemen dan manajemen. Dan yang paling banyak adalah di Fakultas Keguruan ya, itu ada kurang lebih 7 prodi ya. PGD bahasa, matematika, PJKR, kemudian PTM, Magister Bahasa dan Magister Matematika. Untuk di Fakultas Ilmu Budaya sendiri hari ini masih 1 prodi yaitu STI. Dan untuk di Fakultas STAI ya Agama Islam ini belum bergabung dengan UNS. Jadi mengingat STAI ini di bawah Covertais ya, tidak di bawah LLDT. Nah, eh, beberapa mata kuliah yang memang sempat dipegang, kemudian sekarang ini hanya 2 saja, yakni ekonomi syariah dan koperasi. Tentunya mata kuliah ini ya, ini ngobrol-ngobrol aja dulu ya, karena pertemuan pertama itu introduction, perkenalan, sekalian juga review beberapa mata kuliah yang menjadi prasyarat di mata kuliah koperasi. Salah satunya adalah ekonomi koperasi, ekonomi syariah, kemudian juga pengantar bisnis, dan beberapa mata kuliah yang lainnya ya. Nah, ini sebenarnya juga bukan menjadi kapasitas pakaran secara akademik ya yang sempat saya tekuni. Di antaranya saya itu sebenarnya S1, S2, S3 itu di manajemen SDM ya, terutama SDM kontemporer. Tapi kenapa menjadi pegang koperasi syariah? Ceritanya begini ya bahwa saat jadi prodi itu kita ini ibarat memasangkan beberapa dosen kepada mata kuliah. Nah, saat itu sempat terjadi bahwa di beberapa mata kuliah memang sempat kurang pemegangnya gitu. Mengingat beberapa dosen waktu itu ditawari beberapa mata kuliah yang mungkin menurut mereka berat, ini tidak mereka ambil sehingga terjebak di beberapa mata kuliah yang berebut, sementara di beberapa mata kuliah yang lain ini tidak ada yang megang, artinya tidak pada mau. Nah, ini juga menjadi evaluasi dalam proses rekrutmen. Seharusnya saat apa ya job orientasi membutuhkan bidang ilmu A, misalkan harusnya yang kita rekrut ada bidang ilmu A. Sehingga saat placement penempatan ini sudah sesuai dengan keahlian dan kepakarannya. Tapi waktu itu sempat terjadi seperti termasuk salah satunya pemegang koperasi syariah ini sangat minim waktu itu. Nah, dan sebagai prodi ya memegang dan memang berdasarkan pengalaman saya sempat di lembaga keuangan syariah. Ininya mata kuliah yang saya berikan yang MSDM menjadi banyak pemiliknya sehingga saya kesulitan kembali untuk masuk di mata kuliah asal yang menjadi kepakaran saya. Nanti saya jadi memegang beberapa mata kuliah yang bukan menjadi kepakaran secara latar belakang akademik. Tapi kalau berdasarkan pekerjaan dan pengalaman, sebenarnya yang kita pegang hari ini juga cukup kompeten ya seperti itu.
Awal hasil jadilah ada di Koper Syariah, ekonomi syariah, sehingga orang mengatakan dikiranya bahwa doktor saya ini ekonomi syariah, padahal di ilmu MSDM. Nah, sampai hari ini Koper Syariah juga untuk tim teaching JPM ini belum ada atau sangat jarang untuk disandingkan menjadi tim teaching. Mengingat begitu ditawarkan kepada beberapa dosen, ini enggan karena mengingat beberapa produk mereka kurang menguasai seperti produk-produk di koperasi syariah itu ada syirkah mudarobah, syirkah musyarakah, ya, kemudian jual beli murabahah, jual beli bai salam, jual beli bai istisna, jual beli bai musawamah dan lain-lainnya. Kemudian ada ijaroh, ijaroh sewa ya, kemudian sewa beli, ijaroh mentahiyah bitamling, kemudian ada gadai rahan ya, gadai syariah, kemudian ada wakalah, hiwalah, kemudian kafalah, dan lain sebagainya. Dan produk-produk seperti ini agak sulit untuk dipelajari ya, mengingat ini bagian dari tacit, jadi knowledge sharingnya itu agak, walaupun memang bisa dieksplisitkan, tetapi agak berat untuk mempelajarinya, mungkin ya, mungkin. Sehingga hari ini juga dari kelas reguler, kelas A, B, C, D, E, F, G itu dipegang semua kelas, termasuk juga yang di kelas karyawan. Sangat capek memang dan tidak tidak apa ya, tidak kurang relevan ya, satu membawahi banyak kelas, walaupun kalau secara apa ya, secara finansial mungkin akan menggiurkan karena tidak gitu ya, tetapi secara kualitas saya kira ini juga tidak baik ya, harusnya bisa secepatnya untuk cari. Dan mungkin di antara kalian Bapak Ibu yang memang nanti akan memahami dan mumpuni di bidang-bidang ini, saya kira bisa nanti ngelamar menjadi seorang tenaga pendidik di universitas, salah satunya di Universitas 11 April Sumedang. Karena sangat minim ya orang-orang yang kompeten di bidang ini gitu ya. Ini mungkin nanti dicari dari alumni UIN ya. Dan saya kira alumni UIN pun sudah banyak bertebaran ya untuk diserap oleh banyak universitas. Mengingat di beberapa universitas, prodi, bahkan di mereka itu bukan hanya mata kuliah yang menjadi bidang syariah, seperti perbankan syariah. Kalau di kita kan masih mata kuliah. Kalau di mereka sudah dijadikan prodi, misalkan jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, dan lain sebagainya itu sudah menjadi dan keprodian ya. Dan walaupun memang ini kurikulum vitae saya, walaupun memang kita pernah jumpa dan pernah bertemu di beberapa semester sebelumnya dengan Diska 27, bahkan sempat kita apa ya, berkumpul ya di rumah Disti ya, Hadisti. Waktu itu yang hadir adalah siapa tuh ya, yang Hendar ya, kemudian Kang itu yang dari sub Kang Aceh kan ya, dan beberapa teman, bahkan sempat kita makan di rumahnya Adi ya. Waktu itu Adisti masih baru pertama kali mengurus perpindahan dari reguler ke kelas karyawan ya. Nah, kemudian ini adalah big data ya. Jadi kalau Anda mau ngecek apakah dosen ini benar-benar dosen, Anda bisa cek di big data. Pangkalan data, namanya pangkalan data perguruan tinggi ya, atau PDDT. Masuk Anda juga sebagai mahasiswa bisa dicek sendiri ya di situ di PDDikti, barangkali apakah Anda benar sebagai mahasiswa telah terdaftar, hanya harus dicek. Masuk nanti yang menyerap Anda ya sebagai pegawai saat Anda nanti terserap di dunia usaha, dunia kerja, atau yang sudah kerja akan melakukan penyesuaian ijazahnya, maka bagian HRD atau personalia akan mengecek ke PDDikti ini benar nggak? Di situ akan tercantum riwayat Anda masuk perkuliahan kapan, kemudian tiap semesternya mengambil berapa SKS, dan mata kuliahnya apakah sudah lulus dengan nilai apa, di situ cantum semua. Sehingga sangat kecil kemungkinan jika sekarang zaman sekarang ada mahasiswa dan mahasiswi yang mempalsukan ya. Mungkin ijazahnya bisa dipalsukan, tetapi riwayat yang ada di PDDiktinya akan agak sulit, walaupun sih tetap bisa beberapa oknum. Tapi
kecil kemungkinan untuk bisa ini terjadi karena sangat berat kecuali kalau ada operator yang memang apa ya istilahnya bersekongkol untuk melakukan ini. Tapi sangat sulit ya karena operator juga setiap semester atau setiap tahun itu kita melakukan rotasi pekerjaan sehingga apa yang dia kerjakan itu kan tidak akan mulus sampai 1 tahun, bisa sampai 4 tahun, 5 tahun dan sebelum 4 tahun ini terjadi 1 semester, 2 semester mereka kita lakukan rotasi. Jadi sangat kecil kemungkinannya. Seperti itu, termasuk dosen juga. Jika Anda belajar sama dosen yang namanya A, apakah benar beliau ini dosen, Anda tinggal cek saja. Kalau tidak ada di pangkalan data sebagai dosen, maka ini diragukan, berarti ngajarnya dari mana. Nah, ini yang memang kita khawatirkan. Dan kami dari rektorat juga sangat menjaga ini, kemudian selalu memberikan kasih peringatan kepada fakultas prodi yang melakukan hal-hal tidak baik. Kenapa? Bukan berarti kami paling bisa, bukan berarti kami paling tegas atau comel, tetapi ini menjadi bagian dari standar dikti ya, yang harus kita jaga supaya akreditasi prodi maupun perguruan tinggi kita tetap terjaga ada di posisi akreditasi baik bahkan baik sekali atau unggul ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga, nanti alumni kita setelah lulus tidak akan diterima dimanapun kalau memang tidak terakreditasi. Atau bahkan terakreditasi nilainya C pun tidak bisa ya, tidak bisa diterima. Kemarin pun ada dari permintaan rekrutmen dari BJB Syariah itu minimal akreditasi prodinya B atau baik sekali gitu. Jadi sehingga yang akreditasi prodinya C ini saya kira tidak bisa. Jangankan ikut testing ya, jangankan testing, testingnya aja, melamarnya saja itu sudah tidak ada panggilan ya. Mengingat kredit perguruan tingginya masih ada pada posisi akreditasi yang minim ya, yaitu ini yang punya saya juga bisa Anda cek ya, Pak, ya, apakah sudah menjadi dosen profesional. Nah, salah satu indikator dosen dinyatakan dosen profesional adalah mereka sudah mendapatkan ujian dan lulus sertifikasi dosen. Nah, di situ di sertifikatnya itu dikatakan bahwa dosen tersebut sudah benar-benar menjadi dosen profesional dengan jabatan fungsional yang jelas. Kita melihat tidak ada dosen yang Anda ngajar, dicek tidak ada, itu takut ditanyakan. Anda ngajar di kelas Anda, tetapi namanya itu ada, tetapi tidak punya jabatan fungsional. Nah, di situ tertera kan jabatan fungsionalnya, golongan ada lektor, kan ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, sama guru besar. Nah, profesor itu guru besar. Itu lebih bagus tuh. Prestasinya lebih handal. Nah, jika tidak tertulis di japungnya, oh berarti Anda juga harus pertanyakan bahwa dosen yang mengajar Anda ini mungkin secara keilmuannya bisa mumpuni, tetapi secara administratif ini patut ditanyakan ya aspek legalnya. Ini saya sampaikan karena sebagai sosialisasi juga, karena Anda sebagai fungsi kontrol juga ya. Ini apalagi kami yang ada di rektorat untuk saya bisa menjaga standar SDM, standar pembelajaran, standar kompetensi lulusan. Kita eh, selalu jaga ya standarnya supaya selalu ada dalam kategori akreditasi yang baik. Kemudian ini nomor HP, barangkali walaupun sudah ketemu, tetapi mungkin ada HP saya yang berubah, jadi silahkan Anda bisa mencatatnya, Kang Aceh, barangkali. Tapi kita sudah masuk berarti nomor WA dan HP saya ya. Dan untuk Unsap dulu masih Sukmayadi @stie 11 April Sumedang.ac.id ya, sekarang udah Unsap. Jadi dan untuk yang pribadi adalah sukmayadi.gmail.com ya. Nah, kemudian ini beberapa karya. Nah, Anda juga harus cek ya, seorang dosen itu harus memiliki karya baik itu jurnal, hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini buku yang terbit di tahun 2003. Ini tidak dijual secara untuk di lingkungan akademik ya, lebih kepada umum.
strategi penerapan knowledge sharing. Ini kolaborasi dengan Profesor Dr. Haji Iman Sudirman dari ITB, Fitri Juniarti dari Unpas ya, dari Unpas. Kemudian di tahun 2022 juga saya mengeluarkan buku tentang desa. Nah, ini bagi Kang Hendar yang calon dewan, kemudian beberapa yang kerja di desa, saya kira bisa ini apa ya, dipublikasikan, disosialisasikan ya. Untuk bukunya bisa beli online, bisa e-book, bisa langsung ke saya juga bisa. Jadi kolektif sama orang-orang desa ya. Ini bagus nih Kang Hendar sebagai calon dewa di dapil berapa nih? Dapil berapa ya, Jatinunggal Tomo Jati Gede itu ya, akan ya kalau mau dihibahkan dari Kang Hendar atau calon dewan, mereka senang, Kang Hendar bisa nanti pengadaannya ke saya ya kalau ya. Kemudian di tahun 2021 ini ada buku ekonomi syariah, saya kira Anda pernah memiliki buku ini ya. Kemudian di tahun 2021 juga, ini 2021 kebetulan waktu itu agak produktif, bisa dua buku ya, dan manajemen perbankan. Kemudian di tahun 2020 ini koperasi syariah. Nah, yang hari ini kita belajar, ini saya sempat menulis buku koperasi syariah, dan saya kira wajib Anda memilikinya, itu ya. Karena sekarang saya nggak nyetak buku apa ya, buku fisiknya, hard copy-nya. Jadi yang Anda harus miliki adalah dalam bentuk soft filingnya ya. Nanti dikoleksi saja sama Kang Aceh, harganya cuma 23.000 kalau nggak salah, ribu ya. Hitung-hitung belanja bakso aja ya. Ini jadi nanti semua di Diskap 27, 30 berapa ya? 36 orang ya. Itu wajib memiliki. Di Kang Hendar silahkan dikolektif 23.000 dikali 36. Nah, itu disetorkan nanti linknya ke masing-masing WA saya akan kirim setelah membayar ya. Nanti misalkan Kang Aceh, nah kalau sudah bayar ke saya, nah nanti akan dikasih linknya, dan linknya beda-beda ya, tiap tiap apa tiap orang beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Itu beberapa hal yang eh, disampaikan untuk redaction. Kemudian juga untuk kontraksi labi selama nanti kita belajar ya, selama ini kurang lebih 16 pertemuan buku UTS dan UAS itu ya. Ini RVS yang akan kita bahas selama 16 pertemuan berikut dan UAS tadi. Dan kita nah ini rencana pembelajaran semester. Makanya di tim teachingnya juga ini saya sendirian. Saya sendirian, tidak ada. Biasanya di dosen pengembang RPS itu ada 2 orang sampai 3 orang, bahkan ada yang 4 orang ya. Tapi karena tidak ada nih, makanya peluang nih bagi Anda untuk memahami tentang produk-produk syariah, dan nanti setelah mahir, apalagi lulus S2, Anda bisa kembali lagi ke Unsab untuk melamar menjadi pegawai atau tenaga pendidik ya. Atau lebih tepatnya menjadi dosen. Dosen. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini RPS yang mata kuliah kita, rencana pembelajaran semester, program studi manajemen mata kuliah koperasi ya. Kodenya BKS 02, rumpun mata kuliah. Ini merupakan mata kuliah inti, bobotnya 3 ya. Jadi ini kita 3 semesternya di semester 5. Dosen pengembang saya sendiri, kemudian koordinator mata kuliah ya saya sendiri karena sendirian ya. Kemudian kemarin ditantang oleh Wakdek 1 Pak Rian, sebenarnya oleh Kaprodi, cuma Kaprodinya sedang sibuk sehingga kemarin dialihkan. Ini beberapa kompetensi CPL Prodi yang diinginkan di mata kuliah ini, menyangkut aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Di antaranya adalah sikap yang kedua ya, dalam itu
yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemudian juga ini terlalu besar ya. Bentar. Nah, untuk kemajuan, ya. Kemudian keterampilan umum yang pertama, di mana setelah memahami perkuliahan ini, ya, setelah selesai pada perkuliahan ini, Anda harus menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi yang memperhatikan dan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian keterampilan umum yang ketiga, di mana semua mahasiswa harus mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi syariah, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, utamanya dalam koperasi syariah. Kemudian juga dituntut memahami keterampilan umum, ya, karena semua mahasiswa harus mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Dan keterampilan khusus pertama dan kedua ini mampu menerapkan rencana strategi di dalam rencana operasional di dalam organisasi. Kemudian pengetahuan satu, menguasai konsep teoritis ilmu manajemen, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan. Kemudian juga capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dari capaian pembelajaran prodi yang tersebutkan, mana terdiri dari M1 sampai M6. M1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fungsi tujuan landasan hukum dan syariah setelah koperasi. Ini menggabungkan dari capaian pembelajaran yang diinginkan prodi dari aspek sikap kedua, keterampilan umum ketiga, dan pengetahuan yang pertama, ya. Kemudian muncul M3, di mana mahasiswa mampu memahami perbedaan kepribadian dan konvensional. Ini untuk aspek sikap kedua, kemudian keterampilan umum satu, dan pengetahuan pertama. Kemudian M3, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar koperasi syariah. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menerapkan produk dan operasi mampu memahami dan mengaplikasikan model perhitungan produk koperasi syariah ini sebagai turunan M5 ini turunan dari aspek sikap ketiga, keterampilan umum ketiga, keterampilan khusus pertama, dan pengetahuan pertama. Kemudian M6, di mana mahasiswa mampu memahami penghimpunan dana dan syariah ini merupakan dari turunan capaian pembelajaran prodi sikap yang keenam, keterampilan khusus satu, keterampilan eh, dua dan tiga. Nah, kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 16 learning, ya. Learning pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, ya, kemudian mampu menjelaskan dan membedakan koperasi syariah dan konvensional, menjelaskan pembedaan dan riba, mengenai prinsip dasar koperasi syariah, pengertian dan dasar hukum wadiah, pengertian dan dasar rokah, partnership, project, financing, participation, kemudian dasar hukum mudarobah, kemudian pengertian dan dasar hukum bai al-murabahah, kemudian juga bai salam, bai istisna, al-qad, ya, termasuk juga kodu hasan di dalamnya, kemudian arahan gadai, kemudian perhitungan bagi hasil baik pada akad mudarobah maupun musyarakah, kemudian tentang teknik menjual beli pada bai murabah, bai salam, dan bai istisna. Kemudian selanjutnya sistem penghimpunan dana koperasi syariah, bagaimana funding dana koperasi dari anggota penyimpan, ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami sistem pembiayaan dana koperasi syariah ini sebagai hmm, tugas menyalurkan dana, ya, dari sebuah lembaga koperasi syariah. Nah, sehingga pada mata kuliah ini akan memberikan panduan yang lengkap tentang koperasi syariah dengan ilustrasi yang dijabarkan eh, dengan jelas, ya. Nah, dengan ilustrasi nanti ada pengelolaan dan perhitungan
Dan materi mata kuliah ini juga meliputi bahasan ruang lingkup ya, ruang lingkup dan pengertian koperasi syariah, tujuan, landasan hukum, dan landasan syariahnya. Bagi produk koperasi syariah, baik mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain, serta teknik perhitungan nisbah bagi hasil dan jual beli dengan ilustrasi sampel perhitungan berdasarkan data dan pengalaman aplikasi pada sebuah koperasi syariah yang memang benar-benar real terjadi di masyarakat, terutama di koperasi syariah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka bahasannya adalah menjadi 16. Sebenarnya hanya 14 ya, karena khusus untuk UTA ini 16 itu termasuk UTS dan UAS. Ya, pertemuan 8 ke 9 tidak berbentuk materi ya, bentuknya UTS. Pertama, ruang lingkup koperasi syariah, perbedaan koperasi syariah dan konvensional, bunga dan riba, prinsip dasar koperasi syariah. Nanti di pertemuan 5 ada al-wadiah, produk wadiah ya, ada wadiah yad amanah, ada juga wadiah yad adomanah ya. Kemudian musyarakah, musyarakah juga ada musyarakah muqayyadah, mutlaqoh, kemudian eh, mudarobah mustarokah ya. Kemudian mudarobah eh, termasuk juga bayi al-murabahah ya, bayi salam dan bayi istisna. Kemudian di pertemuan ke-11 ada al-qodz, ini yang terdiri dari dua macam ya, ada qodul hasan dan qodz biasanya, tahan, gadai. Nah ini diimplementasinya pegadaian syariah sudah banyak ya. Kemudian teknik perhitungan bagi hasil, teknik perhitungan jual beli, sistem penghimpunan dana koperasi syariah, dan sistem pembiayaan dana koperasi syariah. Nah, untuk menjadi apa ya, referensi buku yang harus Anda miliki adalah yang pertama itu yang tadi saya sebutin ya, dari Sukmayadi 2020, Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktik edisi ke-1 Alpha Beta. Mudah-mudahan nanti keluar edisi kedua Alpha Beta. Nah, itu. Kemudian yang lainnya juga. Nah, yang pertama ini wajib ya. Tadi harganya 23.000. Silakan Kang Hendar di kolektif. Mudah-mudahan minggu depan sudah terkumpul sejumlah 36 orang dikali 23. Kemudian disetorkan ikut nama-namanya. Nanti saya share kepada nama-nama tersebut linknya ya untuk ibu. Nah, kemudian buku pendukung silahkan, termasuk juga Capman dan lain sebagainya silahkan kalau mau dimiliki. Kemudian media pembelajaran, ini Infocus LCD, laptop, whiteboard. Nah, kalau daring ya kita pakai ini ya, apa tuh, eh, Zoom ya. Kemudian tim pengajar, kemudian mata kuliah yang menjadi prasyarat adalah ekonomi koperasi dan manajemen koperasi harus lulus termasuk ekonomi syariah. Nah, rencana pembelajaran ini kurang lebih 16 pertemuan ya. Dan di sini sudah jelas bentuk pembelajaran, ada tutorial, diskusi, kemudian waktunya 1 kali 50 menit ya per SKS. Ini bisa jadi 2 kali 50 menitnya itu bisa diskusi, kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri, pengalaman belajar, kriteria penilaian, kriteria mengidentifikasikan pengertian koperasi syariah. Ini saya kira ini dalam rangka untuk kemampuan yang learning pertama ya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang lingkup koperasi syariah ya, yang C2 dan A2. Kemudian untuk learning kedua, ini mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Ini akad dan aspek legal. Kemudian untuk waktunya 3 SKS. Ini juga ada kemungkinan tugas kelompok ya terjadi 1 kali untuk observasi perbedaan koperasi dan konvensional. Kemudian di learning ketiga atau chapter 3 ini mahasiswa mampu menjelaskan membedakan bunga dan riba ya. Nah, di sini tutorial bentuknya dengan diskusi juga. Kemudian untuk learning keempat, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memahami, mengklasifikasikan prinsip-prinsip koperasi syariah ya. Di sini ada beberapa prinsip, ada prinsip titipan, ada prinsip bagi hasil, ada prinsip jual beli, ada prinsip sewa, dan prinsip kebajikan ya. Kemudian ini juga sama 3 SKS per chapter per learning.
ada tugas mengidentifikasi prinsip-prinsip koperasi syariah. Ini sebagai rencana pembelajaran nanti di learning keempat ya. Kemudian di learning kelima ini ada pokok bahasan tentang produk koperasi syariah dengan prinsip titipan. Nah ini tadi 5 prinsip itu kemudian dibahas di learning berikutnya per detail ya, baik itu landasan hukum, pengertian, kemudian jenis-jenisnya dan aplikasi di koperasi syariahnya seperti apa, nanti dibahas di learning kelima ya. Dan ini juga ada bentuk tugas mandiri maupun tugas kelompok untuk memahami bagaimana produk wadiah ini dalam implementasinya di koperasi syariah. Kemudian learning ke-6 di sini tentang syirkah ya, prinsip yang kedua kerjasama, ada syirkah musyarakah. Biasa kalau diimplementasi atau di dunia prakteknya menyebut dengan partnership, project, financing, participation. Ya. Di sana juga seluruh mahasiswa harus memiliki kompetensi dan kepakaran bagaimana baik itu pengertian landasan syariahnya, kemudian jenis-jenis dari musyarakah dan bagaimana juga aplikasi dan implementasinya dalam koperasi syariah ya. Dan sama di learning ke-6 ini juga 3 SKS di mana satu SKS-nya terdiri dari 50 menit real diskusi bahkan mungkin ada tugas mandiri maupun tugas kelompok ya. Ini rencana pembelajaran untuk learning yang keenam. Yang di learning yang ketujuh, saya kira ini cukup jelas. Ada prinsip tentang kerjasama yang kedua ya. Cuma kalau tadi kita di jenis musyarakah, kalau sekarang di mudarobah atau biasanya dunia praktisi menyebutnya trust financing atau trust investment ya atau investasi. Inilah yang menjadi ciri khas dari syariah, biasa masyarakat menyebut dengan bagi hasilnya. Nah, beberapa yang akan dipahamkan dalam learning ketujuh dari mulai pengertian, landasan syariah, kemudian jenis-jenis dari mudarobah tersebut dan waktunya sama 3 SKS, setiap SKS adalah 50 menit ya. Berikut juga ada tugas kelompok baik termasuk juga tugas mandiri ya yang mungkin akan membahas tentang kasus-kasus kecil baik tentang produk yang diberikan oleh dosen maupun produk yang menjadi simulasi di implementasi atau di praktisi yang terjadi real ya. Kemudian di rencana pembelajaran learning ke-8 ini kita tidak ada ya hilangkan mengingat di pertemuan ke-8 ini khususnya di Unsap ini hampir semua di kalender akademik adalah pelaksanaan ujian tengah semester ya. Jadi tidak ada pokok bahasan ini sebagai evaluasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh apakah kompetensi yang disampaikan sudah dimiliki. Nah, bukti indikator sudah dimiliki maka dicoba dengan sebuah tes middle testnya. Kemudian di learning 9 kita memiliki rencana pembelajaran tentang jual beli ya, ada murobaha atau difference payment sale. Nah, ini sebagai penurunan dari CPL Prodi, CPL mata kuliah dari C2, A3 dan P2 ya, pengetahuan yang kedua. Dan di sana kita akan mempelajari tentang pengertian dari murobaha, landasan syariahnya, syariah, dari Murobaha, kemudian yang lain-lainnya ya. Waktunya juga sama, ini 3 menit, di mana 3 SKS ya, di mana per SKS itu kurang lebih 50 menit ya, dan 2 kali 50 itu lebih kepada banyak diskusi, sharing, baik tugas individu termasuk juga tugas mandiri. Kemudian selanjutnya, rencana pembelajaran selanjutnya yang akan dibahas adalah di learning 10 atau pertemuan ke-10 ya. Di mana di sini dalam learning ke-10 ada pembahasan tentang prinsip-prinsip, masih prinsip yang ketiga yakni prinsip jual beli. Cuma di sini berbeda dengan prinsip jual beli sebelumnya di mana dalam prinsip jual beli sebelumnya di learning 9 itu merupakan jual beli biasa baik tunai maupun cash, baik tunai cash maupun tangguh atau kredit. Nah, di learning ke-10 ini adalah
jual beli dengan karakter bai salam atau in-front payment sale, di mana ini uang didahulukan, nanti barangnya belakangan. Cuma seperti apa dalam teknik real dan implementasinya di koperasi syariah nanti justru kita bahas di pembelajaran pertemuan ke-10 ini ya. Di sini juga akan dibahas tentang pengertian, landasan, rukun, syarat bai salamnya, kemudian aplikasi dalam koperasi apa ya. Dan tidak jauh beda di sini juga 3 SKS, di mana saat 50 menit pertama merupakan tutorial atau ceramah, kemudian pembahasan ya, dan 2 kali 50 menit merupakan diskusi, kemudian ada tugas-tugas baik mandiri maupun tugas kelompok ya. Kemudian di learning ke-11 atau pertemuan ke-11 nanti kita juga akan membahas tentang apa itu bai istisna. Ini juga masih karakteristik jual beli. Cuma karakteristik bai istisna dengan bai salam yang sebelumnya ini berbeda. Kalau bai istisna ini uang bisa duluan, bisa belakangan, tetapi barang yang dijual belikannya itu inden atau minta dibuatkan dulu gitu. Nah, itu bagaimana baik istisna secara definisi, landasan syariah, termasuk beberapa. Terus nanti akan dipelajari di learning ke-11. Sama juga 3 SKS, ada tutorial, diskusi, baik mandiri maupun kelompok, ya tugas, kasus-kasus kecil tentang baik istisna yang diberikan oleh dosen maupun pengalaman nyata di lapangan ya. Kemudian learning ke-12 di sini atau pertemuan ke-12 di sini tentang code ya, code, kemudian jenis-jenis code, ada kode Hasan, ada kode biasa, kemudian bagaimana aplikasinya. Nah, kode ini merupakan pinjaman. Jadi kan jam 10 juta di koperasi maka mulanginya 10 juta. Tentu saja Anda penasaran, maka nanti kita akan ketemu di pertemuan ke-12 untuk membahas tentang pinjaman ini. Kemudian di learning 13 ada gadai syariah atau akademisi menyebutnya dengan rahan. Kalau masyarakat mungkin tahunya gadai syariah. Bagaimana, apa itu syariah, kemudian bagaimana aplikasinya, bagaimana kalau di konven kan ada bunga, di syariah ada apa, bagaimana cara melakukan proses pengambilan keuntungan dan labanya untuk di syariah, apakah ini diperbolehkan atau tidak, ini akan dikupas tuntas di learning yang ke-13 ya. Ada SKS juga di mana setiap SKS cuma 50 menit ya. Kemudian juga di pertemuan ke-14 atau learning 14 di sini ada bagaimana kita akan mencoba menghitung teknik perhitungan nisbah, kemudian teknik perhitungan bagi hasil baik itu mudharabah maupun musyarakah. Karena mudharabah dan musyarakah berbeda. Untuk penghitungan mudharabah juga ada dua ya, ada dalam simpanan mudharabah, ada juga dalam pembiayaan kredit mudharabah. Kemudian di learning ke-15 nanti kita akan mengidentifikasi teknik perhitungan pembiayaan ya, pembiayaan musyarakah. Kalau tadi mudharabah, kalau ini musyarakah. Dan di pertemuan ke-16 kita akan mencoba mengevaluasi apa yang sudah disampaikan, apakah kemampuan kompetensi Anda itu bisa. Nah, ini akan diujikan atau dievaluasi. Dan evaluasi ini juga tidak hanya menguji Anda sebagai yang harus memiliki kompetensi tadi, tetapi juga menganalisa, mengevaluasi dosen dalam penyampaian pembelajaran. Jika semuanya tidak bisa, nah ini juga dikhawatirkan dalam penyampaiannya juga dosen ada hal-hal yang memang susah untuk dimengerti, bisa saja. Tapi kalau sebagian bisa, bagus. Kalau satu dua yang tidak bisa, ini saya kira tidak bukan kesalahan dari dosen ya, ada beberapa yang memang tidak menyimak, bahkan tidak hadir, atau bahkan hadir tidak paham. Seperti itu. Menjadi potret kita bahwa kekuatan dan potret kita ini ada di hal-hal seperti tadi. Nah ini Bapak Ibu di skala 27 yang nanti mungkin akan kita bahas dalam pembelajaran. Dan untuk pembelajaran saya kira kita akan mencari teknik yang tepat. Mengingat kalau menurut saya jam 9 sampai jam 24 itu ini juga kurang baik ya. Kemudian tetapi nanti kita coba yang terbaik ya. Yang pertama mungkin kita akan melihat pembelajaran ini bisa terjadi 2 minggu sekali misalnya. Jadi minggu pertama
dosen yang sebelumnya, yang masuk di awal sebelum saya siapa. Nah, mungkin beliau yang masuk hari Minggu itu saya enggak. Kemudian minggu depannya saya bisa masuk di jam beliau yang tadi jam pertama beliau libur. Nah, jadi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya, bisa seperti itu. Tolong konfirmasi Kang Aceh kepada dosen yang sebelum saya di hari Sabtu. Kita bisa jadwalnya 2 minggu sekali nggak? Supaya tidak selalu online ya, sehingga bisa luring di SMP 3, tetapi saya tidak jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dan nanti kelelahan, terutama Anda, karena saya tahu bahwa kelas karyawan ini kan siangnya juga pada kerja dari pagi. Nah, sekarang harus pulang sampai jam 12 malam, dan belum lagi yang punya suami dan anak. Nah, paginya harus sudah kerja lagi. Saya kira saya juga memahami kondisinya sehingga kita akan coba cari yang terbaik. Tolong nanti ke Kang Aceh dikonfirmasi kepada dosen yang sebelumnya bisa nggak 2 minggu sekali. Kalau memang tidak bisa 2 minggu sekali, berarti kita akan melaksanakan khusus untuk jam-jam 9 malam ini, kita selalu daring seperti ini. Dan kita nggak pernah ke SMP. Ya memang luar biasa, tapi tetap kita akan carikan yang terbaik ya. Saya kira itu Kang Aceh dan rekan-rekan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kira mohon maaf saya bisa datang tiga, dan hari ini kita daring, dan minggu depan kita mulai dengan pematerian, dan tadi kontrak silabus sudah saya sampaikan dari pengenalan. Nah, cuma memang belum ke koperasi syariah ya. Anda pahami kembali syariah itu apa waktu di ekonomi syariah, karena prasyarat untuk bisa masuk mata kuliah ini juga harus memahami tentang syariahnya. Kemudian juga pahami lagi kembali dengan mata kuliah ekonomi koperasi dan manajemen. Ya, Anda juga paham tentang prinsip-prinsip koperasi dan administrasinya. Baik, itu saja saya kira, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.